Penyidikan sindikat judi online internasional yang digerebek di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat terus dilakukan. Sejak Minggu 10 Mei 2026, polisi menitipkan 320 WNA yang menjadi tersangka ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk ditahan sekaligus diperiksa status keimigrasiannya. Tidak hanya itu, sejumlah bukti mulai dari berangkas, ponsel, laptop, komputer, dan uang tunai lebih dari 1,9 miliar rupiah disita. Polisi juga menyasar pengelola atau pemilik gedung yang disewa para pelaku sebagai pusat pengendalian judi online. Kita akan tetap melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus ini. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Nanti ini masih penelusuran lagi, Mas, pendalaman. Ya, mohon waktu ya. Karena kita juga masih koordinasi baik dengan PPATK maupun stakeholder terkait lainnya. Itu sama sekaligus penyewa gedung ini, Pak? Ya. Pemilik itu sekaligus penyewa gedung ini? Belum tahu. Nanti kan kami masih akan kita dalami lebih lanjut. Ya, karena kita masih melakukan analisis terhadap komputer dan lain sebagainya ataupun device lainnya. Penggerebekan markas sindikat judi online internasional di sebuah perkantoran di kawasan Hayamuruk, Jakarta menjadi alarm keras. Sinyal aksi kriminal yang kini sudah terang-terangan dioperasikan di pusat kota. Mengapa lokasi sestrategis ini bisa luput dari pantauan selama 2 bulan? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Dan juga sudah hadir Ketua Umum Indonesia Property Management Association IPMA, Suryadi. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mbak Tasa. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore Pak Suryadi. Ya, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Saya mungkin ke Pak Susno terlebih dahulu. Ini angkanya luar biasa Pak Susno, 321 WNA. Kemudian ada 75 situs yang diketahui dioperasikan dari Hayamuruk ini. Dan itu dioperasikannya di sebuah gedung perkantoran yang besar di pusat Jakarta. Apa analisa dan catatan Anda dari kasus ini? Pertama kita wajib untuk mengucapkan apresiasi kepada Polri ya, Baris Krim Polri dan Polda Metro yang telah berhasil mengungkap judi online demikian besar di pusat kota di Jakarta. Nah, kemudian yang menjadi catatan adalah judi ini sudah berlangsung selama 2 bulan. Yang kita ketahui ya, Pak. Kedua, judi ini seolah-olah ini pergeseran dari Kamboja ke Indonesia. Iya. Kemudian yang ketiga, angka yang ditangkap 321 atau berapa ya? 320 ternyata Pak, 320 WNA, satunya WNI. Meliputi berasal dari China, ya, Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, Myanmar, dan sebagainya. Ya. Ini juga hebat juga. Kemudian juga ini kok tidak ketahuan sedemikian. Padahal judi online ini sifatnya sangat berbeda dengan judi tradisional main kartu, sabung ayam, atau dadu. Iya. Nah, judi ini saya katakan sangat gampang. Karena apa? Judi online itu pasti terbuka untuk publik. Gimana terbukanya? Kalau nggak terbuka, situsnya tidak dipajang di IT atau di komputer atau di HP, orang nggak bisa main gitu kan. Berarti itu situsnya terbuka. Orang tahu ini situs judi, ini bukan, ini judi. Nah, kemudian webnya ada di situ. Kemudian ini juga pasti melibatkan ada rekening. Entah rekening itu rekening bank konvensional, ataukah rekening kripto, atau rekening wallet, apalah namanya, pasti melibatkan itu. Yang ketiga, pasti ada internet. Tanpa jaringan internet, ini judi ini nggak bisa. Ya. Nah, dan di Indonesia ini ada suatu kementerian. Yang hebat sekali kita nih. Punya kementerian yang memantau, mengatur, mengaudit, dan meregulasi terkait dengan IT ini. Nah, tapi kok bisa lolos? Dan anehnya, pagi tadi saya habis wawancara di salah satu televisi swasta, teman saya partner wawancaranya mengatakan, Pak Susno ini masih buka. Saya sebelum berangkat ke TV ini, saya coba pencet situs itu, masih ada. Oh, masih bisa diakses? Masih bisa, yang lain selain yang ini. Berarti aparat yang berwenang mengawasi ini belum memutus.
belum memutus gitu, tidak peka gitu. Nah, tidak peka atau disengaja atau tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak mungkin ya, mereka kan pakar-pakar semua di bidang itu dan itulah pekerjaan mereka. Yang saya khawatirkan kalau terjadi sesuatu dugaan ya, saya tidak mengatakan telah terjadi, dugaan aja. Dulu kan tahun 2025 sampai ada menteri yang diresapel lah, karena diinformasikan terkait judi online. Ya, kalau terkait dengan situs judi online yang kementeriannya yang harus mengawasi itu sampai pejabat yang tertinggi, ya gawat namanya nih. Yang katanya yang pernah disidangkan itu bahwa ini kalau ada yang mau dioperasi kita beritahu akan dioperasi, ditutup sementara yang ini nanti buka lagi situs lain. Lah, inilah penyebabnya orang memilih Indonesia dan inilah yang menyebabkan judi online sulit diberantas. Padahal judi online ini kan jauh lebih gampang memberantas judi online daripada memberantas judi dadu, judi sabung ayam, judi kartu, atau roulette gitu kan. Kenapa menurut Pak Susno lebih gampang memberantas judi online daripada judi yang fisiknya bisa terlihat? Karena kan kalau judi online tuh mungkin orang kasat mata lihatnya seperti bekerja kan ya Pak Susno? Iya, tapi kan jejak elektronik ada kan? Jejak aliran dana ada. Nah, jadi untuk memberantasnya gimana? Kalau hanya memberantas dibunuh atau dimatikan apa istilah teknologinya, jaringan internet yang terkait dengan situs judi atau webnya judi, udah tanpa alat nggak bisa lagi mereka tanpa ini kan, atau dibekukan rekening yang dipakai untuk transaksi, udah nggak bisa lagi. Misalnya hanya punya HP aja, tapi saya nggak ada situs itu, punya laptop nggak ada situs itu, punya rekening, tapi rekening ini tidak terhubung kepada rekening bandar, nggak bisa kan? Kan gampang kan? Tetapi manakala rekening ini terhubung, tidak dibekukan, kemudian situs-situsnya dibiarkan tetap jalan, ya beginilah akibatnya. Nah ini sekarang kita bersyukur sudah dipelopori oleh aparat kepolisian, Baris-Krim, dia sudah tangkap 321. Mau diapakan ini? Polri tidak bisa berdiri sendiri karena yang punya kewenangan menutup situs-situsnya ini dan segala macam alamat IP dan sebagainya, istilah teknologi, ini ada kementerian sendiri. Yang berwenang membekukan atau memantau rekening ini adalah dari kewenangannya aparat OJK, yaitu perbankan. Perbankan lapor ke PPATK. Kalau ini semua sudah bekerja sama dengan baik, punya niat benar-benar mau memberantas, kan masih banyak orang yang soleh kan. Di Polri masih banyak orang yang soleh, di Komdiji masih banyak orang yang soleh, di perbankan banyak orang yang soleh. Orang-orang yang baik ini kompak, kemudian ini insya Allah terungkap. Baik, jadi Pak Susno mau mengatakan bahwa ini masalah niat ya, apakah niat akan memberantas atau niat membiarkan begitu ya. Oke, saya geser dulu ke Pak Suryadi. Pak Suryadi, ini ada sebuah kejahatan digital transnasional antar lintas negara terjadi di sebuah gedung perkantoran di pusat kota Jakarta. Ini buat Anda di asosiasi sesuatu yang mengagetkan atau selama ini memang sudah menjadi khawatiran jangan-jangan akan beroperasi kejahatan yang tidak bisa dideteksi dengan kasat mata begitu? Ya, terima kasih. Pertama saya juga mengucapkan terima kasih pada Baris-Krim ya, Polri yang telah mengungkap, nggak butuh waktu lama lah ya, 2 bulan gedung bisa ada kejadian, bahkan ini beritanya mengalahkan berita-berita yang lain. Nah, tadi sepengalaman saya ya Bu, ketika kita berada di gedung, kita mengelola gedung, memang batasan kita itu hanya sebatas kita menyewakan. Jadi administratif saja? Administratif. Kita tidak bisa tahu internalnya itu aktivitasnya apa. Cuma memang pengelola punya kewajiban juga untuk tahu, artinya dia sebelum masuk, dia sewa untuk apa. Itu pengelola harus tahu dan boleh tahu? Boleh tahu. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya apa boleh tahu. Tapi kan bisa bohong juga ya? Sebetulnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya seperti itu ya. Pertama kan bisa dicurigai setiap ada permintaan-permintaan yang tidak wajar seperti permintaan bandwidth internet yang tinggi ya. 24 itu kan jam lagi ya? Iya 24 jam, operasional 24 jam di gedung. Ya itu kan berarti kan butuh fasilitas yang luar biasa. Nah, itu artinya pengelola gedung juga harus aware dan ini harus juga dengan pihak lain, tidak bisa sendiri karena di peraturan gedung itu penyewaan juga diatur Bu, ada aturannya dan menurut saya adalah kelolosan ini menyebabkan jadi jelek. Artinya tingkat orang mau sewa
orang yang mau niat tadi baik mau sewa, mau usaha jadi jelek. Nah, ini menurut saya adalah ketika terjadi seperti ini pihak pengelola harus aware juga ya, harus detail-detail. Pastinya setiap usaha kan ada izin ya Bu ya, ada ini B segala macam kan. Itu yang mengeluarkan kan juga badan lembaga yang resmi ya. Tentunya ini menjadi faktor untuk mencegah terjadinya seperti itu ya, terjadinya judi online. Oke, tapi kalau menurut Pak Suryadi sendiri, kalau tadi Anda mengatakan bahwa tanggung jawab dari pengelola gedung itu biasanya hanya administratif, Anda merasanya perlu tidak sih ada aturan tambahan yang mungkin bisa mengatur secara nasional bahwa pemilik atau pengelola gedung itu punya hak yang jauh lebih dalam untuk memastikan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan di dalam gedungnya? Ya, sebetulnya gini Bu. Setiap penyewa yang datang ke gedung dia menyewa, dia pasti ada permintaan-permintaan ya, seperti luas, terus apa saja yang diminta di situ pengelola tahu sebetulnya ya. Tetapi memang ini tadi perlu adanya memang diberikan kewenangan juga sama pengelola gedung untuk menjaga stabilitas daripada safety atau keamanan kaitannya dengan terjadinya judi online. Nah ini sebenarnya memang perlu diadakan seperti itu ya. Tetapi menurut saya di DKI ini kalau nggak salah 1000 gedung ya Bu di DKI ya, di Indonesia itu 500 gedung. Mungkin masih ada tempat-tempat lain yang kita tidak tahu. Betul. Jadi menurut saya adalah belum ketahuan aja ya. Iya, menurut saya adalah tadi tidak cukup dengan pihak kepolisian saja yang bekerja, mereka kan menindak. Iya. Ya kan? Tapi pencegahannya gimana nih? Kan perlu pencegahan. Nah, pencegahannya ini harus dari manajemen gedung harusnya juga ya. Manajemen gedung dan pihak regulasi juga harus terlibat. Oke. Itu menurut saya sih Bu. Oke, baik, kita nanti akan lanjutkan selesai azan maghrib, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya lanjut ke Pak Suryadi dulu sebentar ya Pak Susno. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya, ini kan kalau kita lihat penggerebekannya yang membuat kaget masyarakat tuh adalah jumlah tersangkanya. 320 WNA, kemudian ada 1 WNI, begitu besar para tersangka ini. Kita tidak tahu mereka masuknya satu persatu, apa masuk secara rombongan, kita belum tahu. Tetapi kalau untuk manajemen gedung sendiri, adakah standar yang mungkin disepakati antar pengelola atau asosiasi building management bahwa ketika ada WNA bekerja dengan jumlah ratusan seperti ini, maka building management punya hak untuk mengetahui bagaimana status keimigrasian mereka, apakah mereka masuk pakai visa seperti apa, atau mungkin mengetahui apakah mereka overstay atau tidak. Ada tidak peraturan seperti itu Pak Suryadi? Kalau di kita di pengelolaan secara implisit tidak ada Bu. Tapi sebetulnya tadi kan lewat orang ini kan, orang asing kan masuk lewat imigrasi ya. Nah imigrasi ini kan pintu awalnya nih, sehingga bisa masuk ke gedung. Nah kecurigaan itu harusnya menjadi bahan gedung untuk menyampaikan ya ke keterkaitan dengan pihak berwajib ya. Tetapi memang kadang kelemahan kita di gedung gini Bu. Ini kan pengelola sebatas kita mengelola fasilitas ya. Mereka sewa area tertentu misalnya 2000 meter persegi misalnya. Nah itu kita dari segi teknisnya kita sampaikan bahwa kapasitas ini hanya menampung sekian orang dengan kapasitas akses sekian. Nah kita tidak tahu aktivitas secara detail masalahnya. Jadi begitu disewakan, building management itu tidak punya akses untuk masuk tidak bisa ya, tidak bisa mengecek. Kita sebatas hanya public area saja. Oke. Public area dari dia pintu masuk sampai dia lobby sampai lift, koridor itu punya kewenangan. Boleh kita bisa terjadi kebakaran, building management punya hak untuk memecahkan kaca. Atau misalnya hanya ketika terjadi krisis. Iya, itu yang insiden yang terjadi kebakaran. Tapi kalau kita mau masuk ke mereka itu mesti izin biasanya. Oke, baik. Saya ke Pak Susno lagi. Pak Susno, kalau saat ini kan beroperasi di satu gedung, meskipun saat ini kita tidak tahu ya WNI yang menjadi tersangka itu kapasitasnya seperti apa, tapi polisi mengatakan akan memanggil pemilik gedung atau pengelola gedung untuk juga dimintai. Kalau terbukti lalai, bisa dijeratkah Pak Susno? Oke, baiklah. Terkait dengan gedung, saya senang sekali polisi akan memeriksa pemilik gedung. Iya. Ini kuncinya di sini.
akan mengungkap jaringan yang lebih besar. Gedung di Siwa lantai paling atas 20 dan 21. Karyawan 300 lebih. Komputer berhamburan. Kemudian banyak warga negara asing. Internet juga kecepatan tinggi, listriknya juga gitu, bekerjanya 24 jam. Yang punya gedung pasti ini curiga. Apalagi sudah 2 bulan lebih ya. Nah, kecurigaan, makanya yang punya gedung harus diselidiki. Siapa yang punya gedung? Apa yang pesan yang punya gedung ini kepada manajemen pengelola gedung? Bukan kepada asosiasi, kepada manajemen. Jangan-jangan pesannya amankan. Nah, kita harus lacak siapa owner gedung ini. Jangan-jangan pemilik gedung ini ada keterkaitan dengan gedung lain di tempat yang lain. Di tempat yang lain itu maksudnya masih di Indonesia, masih di Jakarta? Oke. Karena apa? Ada pemilik gedung lain di tempat yang lain yang bau-baunya punya kasino di negara lain. Oh, oke. Tapi jangan-jangan Pak Susno sudah tahu ya? Nah, saya kan reserse kan curiga-curiga. Oke. Tapi adik-adik saya di reserse Mabes Polri jauh lebih tahu. Kalau dia kaitkan pemilik gedung ini, jangan-jangan ya. Saya tidak menuduh, kalau menuduh nanti ditangkap pula aku ini. Jangan-jangan keterkaitan dengan gedung A, gedung B. Jangan-jangan pemiliknya ini punya usaha sama di negara lain, kasino atau apa gitulah. Oke, Pak Susno, tapi kalau dari pengalaman Pak Susno, pola kerja dari sindikat judi online ini, kalau kita kan sekarang tahunya baru beroperasi 2 bulan ya Pak Susno. Apakah memang mereka beroperasi dalam jangka waktu yang pendek dan berpindah-pindahkah sehingga sulit dilacak, atau ini lagi sial aja nih kebetulan 2 bulan ketahuan? Jadi dia beroperasi ya bisa panjang, bisa pendek, kan tergantung keamanan. Seperti yang di Indonesia kalau betul baru 2 bulan, artinya ini sudah ketangkap oleh Polri ya. Kalau kita lihat prestasi kerja Polri ini bagus sekali ya. Tetapi kalau kita lihat prestasi kerja dunia perbankan kita yang menguasai rekening ini sangat memprihatinkan. Karena ini melibatkan jutaan rekening gitu. Masa tidak terlacak suspicious transaction, artinya transaksi mencurigakan. Oleh itu, mestinya perbankan melacak rekening mencurigakan sampai 24 jam bertransaksi, kecil-kecil atau besar-besar. Kemudian latar belakang pemilik rekening dilaporkan PPATK. Ya. Kemudian juga dari aparat yang berwenang, suatu kementerian yang menangani masalah perinternetan atau per apalah, kan ini ada situs ya, berapa ratus situs. Oh ya, situs ini kok begini terkait dengan judi dan apa. Mestinya baru beroperasi seminggu pun udah ketahuan kok ada situs banyak kayak gini gitu kan. Nah, mereka kan melacak 24 jam memantau ini. Ini kita pandang terlambat gitu. Tapi kalau kita melihat dari segi kinerja Polri, karena Polri kan bukanlah aparat pemantau ini ya, walaupun dia punya cyber, paling dia patroli cyber, tapi tidak menongkrongi kayak gini. Kita hormat kepada Polri, kita salut pada Polri, tapi pada kementerian tertentu ya ini supaya lebih bagus lagi lah kinerjanya. Oke. Kemudian lembaga tertentu supaya lebih bagus lah kinerjanya. Baik, ada catatan-catatan yang sebenarnya jangan sampai 2 bulan harusnya sudah ketahuan ya Pak Susno. Oke, baik. Saya ke Pak Suryadi lagi. Pak Suryadi, kalau tadi Anda mengatakan kan memang pengelola itu tidak bisa masuk ke dalam area ketika sudah disewakan. Tapi ini kalau saya pernah membaca ya Pak Suryadi, kalau di negara lain pengelola building management itu punya standar operasi khusus yang mungkin semacam SOP begitu. Mereka bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau instansi-instansi terkait ketika ada kecurigaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri adakah aturan seperti itu ketika ada dugaan-dugaan atau kecurigaan dari building management tentang aktivitas yang dilakukan oleh penyewa tetapi building management tidak bisa masuk sendiri? Ya, jadi gini Bu, pengalaman saya ya 26 tahun ya mengelola gedung, itu memang sebelum operasional tenan ya, namanya tenan itu dia harus mengikuti SOP yang kita punya dan host rule. Host rule itu dibuat sama manajemen gedung sebetulnya. Ada aturan-aturan di situ. Nah, ketika hal-hal yang menyangkut dengan tadi tindak kejahatan ya, terus tindak asusila atau apapun, itu sebetulnya bisa saja, tetapi memang untuk masuk ke dalam itu kan kita tidak mungkin. Karena memang di Indonesia ini kurang detail-detailnya peraturan gedung. Bahkan ya saya ngelola pernah juga ada polisi datang pengen nangkap, bawa izin, bawa surat, gimana kita kasih nggak? Dikasih nggak Pak? Ya kalau saya sebagai pengelola
Saya tanya dulu, ini tujuannya apa Pak? Tapi kan kita juga, polisi punya kewenangan juga. Iya. Ya kamu nggak usah tahu, ini urusannya negara juga kan. Jadi kejepit di tengah-tengah ya? Kejepit di tengah-tengah. Iya. Sehingga kalau saya, kejadian-kejadian seperti ini adalah tadi memang perlu kerjasama Bu. Artinya gedung ini otoritasnya kan hanya gedung itu saja. Gedung itu saja, dia tidak bisa kemana-mana nih. Iya. Ya kan tidak bisa untuk akses ke kepolisian, tidak punya akses ke bank tadi ya untuk ini ya. PPATK Tetapi memang gitu ya. bisa saja kita mengetahui spesifik tadi penggunaan listrik, ya terus penggunaan ruangan yang besar, terus usahanya apa, ini bisa tahu. Nah mungkin ini perlu kerjasama antara pihak terkait ya dengan, ya kalau kita mau menjaga Indonesia ini jauh lebih baik ya, jangan merusak lah, ya jangan merusak properti manajemen ya, orang punya usaha kan masih banyak yang jujur. Iya. Kita bangun gedung ini kan masih orang yang masih kita sewanya yang lumrah-lumrah saja gitu. Jangan yang boleh memang akupansinya lagi low ya. Karena habis Covid dan sekarang orang berlomba-lomba, yang penting disewain, nggak gitu juga. Kita pingin adalah semua owner gedung ya mengelolakan itu juga tidak bisa merusak tatanan yang ada di Indonesia. Seperti kayak judi online ini. Baik, Pak Suryadi, kalau dengan kasus ini, seperti apa perbincangan di asosiasi? Atau teman-teman yang mungkin duduk di kepengurusan, kemudian apa kegelisahan dari para pemilik gedung atau para pengelola gedung setelah kasus ini? Kalau kita biasanya memandang seperti ini ya, kasak kusuk pasti di antara kita ada ya kan. Tetapi detail-detail kita kadang ada yang tertutup, ada yang terbuka Bu. Kalau misalnya dia ini kan menjadi aib buat gedung itu sendiri, biasanya ditutupin. Oke. Ya, kita nggak bisa korek, tetapi ada juga yang terbuka, sehingga kadang-kadang pengelola gedung dilematisnya adalah kita sebagai pengelola saja, kita tidak bisa menindak masalahnya. Serba salah ya Pak Susno, ini kalau ada kasus ini kan kita berharapnya sebenarnya di tempat-tempat lain dengan mudah bisa terbuka. Tapi kalau berharap dari building management akan membuka sendiri, itu juga kan aib buat gedung mereka dan kemudian akan mencederai reputasi. Iya, harusnya ya. Tergantung dari sudut mana ya. Iya. Kalau misalnya dari sudutnya dia ingin menegakkan suatu aturan, ingin menjaga nama baik gedungnya, ini sebenarnya tidak terlalu merusak. Sejak awal dia beritahu bahwa ada yang menyewa gedung kami, ini sangat mencurigakan gitu. Komputernya banyak, warga negara asingnya 90%, kegiatannya 24 jam gitu, ini ada apa? Nanti Polri kan dengan segala macam kemampuan dan kewenangannya akan menyelidiki itu. Akan menyelidiki, oh ini judi online, oh ini betul-betul bisnis yang super sibuk gitu kan. Artinya dia hanya menginformasikan aja kepada Polri. Jadi saya kira nama gedung itu akan bagus. Tapi kalau seperti yang ini nama gedung ini akan rusak. Kenapa? Orang dalam jumlah banyak menyewa di lantai paling atas. Berarti penggunaan liftnya lebih tinggi kan? Iya. Untuk menuju ke atas. Mestinya kalau penyewanya banyak, untuk kegiatan betul-betul yang bagus, ya jangan lantai tinggi dong. Supaya tidak banyak menggunakan lift naik ke atas gitu kan. Kemudian melihat komputer berbaris komputer kayak gitu gitu kan, warga negara asing dan sebagainya, ya dia harus curiga, harus memberitahu kepada aparat. Persoalannya adalah apa namanya, manajemen gedung ya, bukan organisasi beliau ini. Manajemen gedung mungkin sudah dipesani oleh pemilik gedung, amankan ini. Karena pemilik, nah ini saya yakin Baris Krim sudah ada statement akan memeriksa pemilik gedung. Mungkin dia akan mengungkap siapa pemilik gedung ini. Profil daripada pemilik gedung ini siapa. Terkait dengan gedung mana di Indonesia. Terkait kegiatan mereka di luar negeri apa. Oh, researcher punya cara banyak kok untuk melacak. Oke. Pak Susno, kalau bicara tentang kasusnya sendiri sekarang ya Pak Susno. Dari TKP yang sudah diamankan, tersangka, barang bukti, dari sini seharusnya mudah atau sulitkah Pak Susno mencari tahu di mana servernya, kemana aliran uangnya, atau jangan-jangan kemarin itu ketika ditangkap terputus semua? Oke, jadi dengan begini ini saya kira alat bukti yang diungkap oleh Polri lengkap sekali ya. Pertama kita berbicara dari saksi. Para tersangka yang tertangkap ini bisa menjadi saksi. Kemudian bisa memberikan keterangan. Kemudian yang lebih bagus lagi adalah alat bukti elektronik. Ya. Alat bukti elektronik itu apa?
Apa yang ada di HP, apa yang ada di komputer, di laptop, di jaringan internet, itu alat bukti semua. Iya. Pakarnya dari cybercrime bersama-sama Komdigi akan melacak ini terhubung kemana, endingnya di mana. Artinya akan ketemu kemana ini pusatnya. Apakah berpusat di Indonesia, apakah berpusat di negara lain. Kalau berpusat di Indonesia atau di negara lain, siapa di balik itu orangnya? Penyandang dananya siapa, pemilik rekening siapa, kemudian bosnya siapa. Akan terungkap ini. Oke. Tidak bisa mungkir karena ini bukti elektronik. Dari segi follow the money, dari segi rekening, duit ini mungkin ribuan rekening di sini. Atau jutaan, sampai sini mengerucut jadi berapa rekening, ngalirnya kemana. Kemudian dari situ siapa yang berwenang untuk mencairkan dana di situ. Nah itu keterungkap bosnya. Tinggal nanti dia bisa masuk ke Indonesia ini, bagaimana keimigrasiannya, kemudian siapa yang ngamankan, siapa backingnya, ini sangat lengkap. Prestasi luar biasa untuk Baris Krim ini. Oke, menurut Pak Susno dengan skala sebesar ini, dengan jumlah tersangka sebanyak ini, apakah memang sudah pasti ya ada backingnya ya Pak Susno? Nggak mungkin sendirian ya mereka? Ya nggak mungkin lah. Oke, jadi ini akan melibatkan pejabat-pejabat tertentu di instansi-instansi tertentu yang mempermudah mereka kemudian bekerja di satu gedung di pusat kota Jakarta. Saya tidak katakan pejabat, tapi backing aja lah. Backing. Backing ini bisa karena orang kebal ya. Kebal itu bisa kebal hukum, bisa kebal telinganya dibilangnya apa nggak mudeng gitu. Tapi pasti ada yang backingi gitu kan. Sehingga bayangkan mengerahkan orang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia di suatu gedung, di suatu tempat berkumpul bekerja untuk kejahatan transnational crime, penjudian dan pencucian uang, ini sudah jelas ini. Oke, kita bicara sedikit soal bagaimana mudahnya masuk ke Indonesia ya Pak Susno. Ini memang kewenangan imigrasi sih sebenarnya, tetapi Pak Susno sendiri ada tidak pengalaman bahwa memang saat ini tuh WNA begitu mudah masuk dan baik dari imigrasi maupun pihak kepolisian tidak bisa kemudian atau agak kewalahankah dengan apakah mereka di sini untuk liburan atau mereka untuk bekerja ataukah mereka overstay, itu seperti apa sih sebenarnya situasinya saat ini Pak Susno? Ini dua sisi ya. Orang masuk ke Indonesia itu dipermudah sehingga hampir semua negara di dunia ini boleh masuk Indonesia tanpa visa ya. Karena ada visa on arrival itu ya? Ada visa on arrival karena tujuannya untuk meningkatkan pariwisata. Ya. Meningkatkan pariwisata terkait dengan meningkatkan pendapatan valuta asingnya. Ini bagus. Tetapi disalahgunakan ya bisa saja. Kita tidak tahu niat orang masuk ke Indonesia itu ya kayak yang gini kan menjadi pelaku perjudian. Ada juga yang menjadi pelaku untuk kejahatan misalnya narkoba. Ada juga pelaku perampokan, penipuan dan sebagainya. Jadi sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada, tinggal banyak mana antara negatif dan positif. Polri memang agak kesulitan ngawasinya karena kewenangan Polri di dalam mengawasi imigran ini kan setelah dia masuk ke Indonesia kan tidak boleh berdiri di memeriksa paspornya dan sebagainya kan. Nah ini artinya apakah kita akan biarkan orang masuk ke Indonesia ini bebas seperti sekarang atau akan dibatasi? Ini keputusan daripada DPR kita dan pemerintah kita mana yang bagus. Tapi yang jelas orang Indonesia ke luar negeri dibatasi. Paspor kita itu tidak jadi jagoan ya kalah dengan paspor Singapura. Kalau Singapura ke seluruh dunia. Kalau kita tidak ya terbatas sekali hanya ke Afrika dan negara-negara lain yang bebas gitu. Apakah orang Indonesia ini keluar negeri dicurigai akan melakukan kejahatan atau apa? Atau memang kembali lagi ke tadi ya Pak Susno mengatakan bahwa ini kan sudah ada pergeseran lokasi. Kalau tadinya kita melihat kejahatan ini markas judi online itu biasanya ada di negara-negara Indochina, di Kamboja, di Vietnam. Tapi sekarang Indonesia yang sudah menjadi lokasi untuk markas dan ada 321 orang WNA, sebagian besar katanya tahu bahwa mereka itu bekerja untuk judi online. Apakah memang artinya mereka dengan pemahaman bahwa resikonya mereka juga sudah tahu gitu? Apakah memang resikonya dianggap mudah, rendah, sehingga mereka tidak takut ketika tertangkap nanti paling hukumannya ringan atau seperti apa Pak Susno? Ya ini kayak perang
Iran, Amerika, Israel aja ya. Mereka kan ngitung strategi, ini kan jago-jago strategi semua. Kalau saya pindahkan ke negara ini, oh penegakan hukumnya ketat sekali, aparatnya ketat dan sebagainya. Tapi kalau ke Indonesia, wah aparat penegak hukumnya ini bisa cincai bahasa mereka ya mungkin ya. Atau pengawasannya tidak terlalu ketat, gitu udah dihitung oleh mereka. Ya, berarti kita dianggap lebih mudah ya? Dianggap lebih mudah gitu, lebih lunak gitu. Tapi kita bersyukur Baris Krim menunjukkan bahwa kita tidak lunak gitu. Nah, tapi kita lihat jangan kerasnya itu hanya di sini aja. Iya. Kita lihat bagaimana Baris Krim mengungkap siapa koordinatornya. Bagaimana mengungkap siapa penyandang dananya. Bagaimana mengungkap siapa bandar besarnya dan bagaimana mengungkap sejauh mana keterlibatan pemilik gedung ini. Dan mengungkap siapa backingnya. Wah, kalau itu diungkap semua, rakyat Indonesia senang sekali. Kalau itu diungkap, Pak Susno optimis tidak bahwa itu akan diungkap atau jangan-jangan berhenti di sini saja? Ya, saya sebagai orang yang senang beroptimis ya, saya untuk sampai sementara ya optimis ya. Karena hasil kerja mereka sudah bagus. Tapi nanti ingat ya, untuk lembaga Polri, lembaga yang mana yang membesarkan saya, Anda dipantau oleh 270 juta ya. Rakyat Indonesia, kinerja Anda akan apa? Berita ini bisa ngalahkan berita perang Iran. Ya. Biasanya kan tiap sore gini nonton perang aja gitu, nonton rudal, nonton drone. Tapi hampir semua media, televisi memberitakan tentang prestasi Polri. Jadi jagalah prestasi ini, ungkaplah siapa backingnya, siapa pelakunya, nggak usah takut gitu. Oke. Pak Suryadi, setelah kejadian ini, apakah asosiasi akan memberikan imbauan kepada seluruh pemilik dan pengelola gedung agar kemudian mungkin yang saat ini gedungnya sedang disewa untuk ratusan WNA misalnya, adakah tips-tips untuk mereka agar bisa lebih hati-hati atau yang baru akan menerima penyewa akan ada imbauankah atau seperti apa Pak Suryadi? Ya, pasti kita dari IPMA akan menghimbau para pengelola bangunan gedung, baik itu owner atau manajemen pengelola ya, itu ya marilah kita jaga ya, kita jaga Indonesia ini dengan benar ya. Jadikan ini jadi kota bisnis, jangan jadi kota judi, ini kan jadi nggak benar. Banyak gedung yang kosong tapi ya dipilah-pilah kalau memang mau ngisi gedungnya ya, terutama kan ownernya, Bu, ownernya juga harus ya aware juga dengan kondisi masa depan bangsa kita ketika terjadi banyak gedung-gedung yang jadi tempat haram seperti ini kan, ya kasihan nanti kan anak cucu kita. Mau jadi apa bangsa ini kalau seperti ini? Nah tentunya ini himbauan saya sebagai Ketua Umum Properti Manajemen, ayo sama-sama kita saling awasin, kita saling berangkulan tangan sama-sama ya. Kalau yang ada mencurigakan nggak apa-apa, nggak usah takut, lapor saja. Bahkan japri saya juga boleh kok. Pak, ini begini boleh, karena saya kan independen sebagai asosiasi. Bisa seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mencurigakan, sarannya adalah dilaporkan ya? Laporkan saja nggak apa-apa, karena ini udah menyangkut keselamatan negara kita. Ini kan sudah mengganggu masa depan bangsa kita ya. Iya. Kasihan orang yang mau benar-benar mau berbisnis, orang yang cari nafkah, ya pasti ya dirusak, Bu. Seperti itu ya Pak ya. Kita janganlah seperti itu. Oke, baik. Pak Susno, kembali lagi ke kasus judi online sendiri. Kalau menurut Pak Susno, cara yang paling efektif untuk memberantas judi online itu seperti apa? Karena kan selama ini kan yang kita saksikan kalau untuk di level nasional ya Pak Susno, yang dilakukan oleh kementerian kan hanya menutup situs-situs atau memblokir situs-situs. Kemudian nanti baru kepolisian mungkin bertindak dengan menangkap para tersangkanya gitu. Tapi cara yang paling atau lebih efektif lagi untuk bisa memberantas? Caranya ini saya katakan tadi paling gampang gitu ya. Karena mengapa? Mengakibatkan instrumennya itu rekening, kemudian jaringan internet. Oke. Ya. Itu yang harus diputus dulu ya. Kemudian aliran uang. Manakala 3 ini sudah diputus, salah satu putus saja kan bisa. Apalagi salah 3 ini putus semua gitu kan. Internetnya, tapi bukan internet untuk keperluan pendidikan dan sebagainya. Situs internet yang terkait dengan judi ditutup. Siapa yang bisa nutup ini? Komdigi. Kemudian rekening-rekening mencurigakan, yaitu suspicious transaction, istilah dalam dunia PPATK, ini diblokir. Karena PPATK setelah dapat laporan dari bank, ini berwenang memblokir dan dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Yang ketiga, tadi aliran dananya dihentikan. Ya sudah, tidak ada lagi sarana. Ini makanya saya katakan paling gampang untuk yang ini. Ya. Tetapi dibandingkan dengan memberantas perjudian di rumah, main kartu misalnya di suatu kamar, di hotel sulit. Ketangkap yang ini, mungkin yang di kota lain, di pulau lain nggak ketangkap. Atau ketangkap yang di gedung ini, yang di gedung sebelah ini nggak ada kaitan. Iya. Tapi kalau judi online, begitu yang ini ditutup, salah satu diputus di antara instrumennya ini, atau tiga-tiganya dibekukan, udah nggak bisa main lagi. Nah, persoalannya adalah kemauan. Ya, kalau misalnya dari suatu instansi yang berwenang mengawasi, membuat regulasi, dan menutup atau menindak, jebol. Jangan-jangan ada main-main ya Pak Susno? Jebolnya pada level atas ya gawat. Kan udah disidangkan ya, Iya, yang tahun 2025. iya. Itu kita berharap pada menteri baru, Bu Menteri yang sekarang ini, lebih disiplin lagi mengawasi, dan ini harus hati-hati ya. Karena katanya informasinya sampai 200 apa berapa situs ya yang ada. Iya. Nah, masa publik aja tahu, yang berwenang mengawasi ini nggak tahu gitu. Saya nggak tahu cara nutupnya gimana ya. Mungkin kalau ahli IT tinggal klak klik klik itu aja kan. Kalau kita aja nggak tahu, bukan ditutup pakai perban atau apa-apa, kan mereka kan gampang. Nah, itulah ditutup. Tapi kalau misalnya mau nutupnya, nanti yang tutup dulu ya yang ini ya. Nanti kamu seminggu buka lagi sana ya. Nah, nggak habis-habis negeri kita, kata beliau tadi, malu republik ini. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ke Pak Suryadi. Ini dengan adanya kasus ini, evaluasi mendesak apa yang perlu dilakukan oleh para pengelola, dan kalau mau menyarankan ada aturan atau semacam SOP standar untuk para pemilik gedung agar bisa lebih mengamankan gedungnya dari aktivitas-aktivitas yang kemudian tidak terlihat kasat mata itu adalah kejahatan. Kira-kira seperti apa? Silakan Pak Suryadi. Ya, jadi kan gini ya. Sekarang kan juga banyak konsultan gedung yang sudah profesional. Iya. Ya. Menurut saya adalah owner atau pemilik gedung bisa berkonsultasi lah. Karena kalau masalahnya ada di owner ini kan sulit kita tahu ya. Iya. Tapi kita bisa kurangi hal seperti ini dengan tadi setiap gedung pasti ada house rule. Regulasi itu ada. Nggak apa-apa cerewet sedikit di depan ya berarti ya Pak. Ya, ada. Nah, mungkin ini harus lebih ditajamkan lagi. House rule-nya seperti apa? Ya, ada kejanggalan nggak? Apalagi kan ini kan office tower. Iya. Office tower kan nggak ada yang 24 jam. Rata-rata kan office tower itu ya jam kerjanya normal lah. Iya. Nah, itu kan sudah ada indikasi kecurigaan dan di house rule itu jelas. Mana ada office tower yang 24 jam kecuali dia server. Oke, apalagi mungkin Pak Suryadi yang perlu jadi? Satu, yang kedua adalah kita sebagai warga negara ya, terutama adalah ya jangan takut juga mengelola gedung. Buat menyelamatkan semuanya kita nggak usah takut, sampaikan aja. Seperti itu sih menurut saya. Oke, baik. Pak Susno, terakhir mungkin untuk pihak kepolisian, apa langkah selanjutnya setelah dari kasus ini agar tidak berhenti di para tersangka yang tertangkap, tetapi juga kita bisa tahu nanti jaringannya seperti apa, apakah ada di Indonesia atau seperti apa? Oke, yang pertama saya menghimbau dari Polri, mereka ini dikenakan hukuman, 1, tindak pidana perjudian, 2, tindak pidana pencucian uang, 3, untuk imigrasi, tindak pidana keimigrasian atau penyalahgunaan daripada tinggal di Indonesia. Oke, ini bisa ya Pak dikenakan ke WNA? Bisa. Bukan hanya dideportasi kemudian dihukum di sana ya? Karena dia melakukan kejahatan di Indonesia, termasuk juga orangnya yang sedang tinggal di luar negeri misalnya, tetapi dia adalah sebagai bandar besarnya, maka orang itu sama dengan terlibat melakukan kejahatan di Indonesia. Bisa ditarik ke sini juga? Menurut hukum Indonesia, dia harus diadili, diperiksa, dan dihukum di Indonesia. Baik. Yang berikut, kita himbau juga agar otoritas jasa keuangan selaku regulator atau selaku pengawas lah, menerbitkan suatu aturan agar tidak segampang itu membuka rekening. 1. Yang kedua, harus mengawasi aktivitas rekening yang 24 jam bertransaksi. Ngapain ini rekening ini dipantau. Kalau dia sudah menjadi suspicious transaksi mencurigakan, laporkanlah ke PPATK. Yang ketiga, janganlah memfasilitasi, mempermudah terjadinya judi online. Karena di Indonesia ini buka rekening sangat mudah.
nggak perlu hadir, cukup melalui HP, m-banking ya. Iya, mobile banking ya. Fotokopi KTP begitu, kemudian selesai fotokopi KTP, wajah di fotokopi, KTP siap nggak cek, jadilah rekeningnya. Yang ketiga, kalau rekeningnya nggak ada duit, Indonesia memberikan fasilitas sangat gampang untuk cari duit pinjaman. Yang namanya apa itu? Pinjol. Nah, biasanya judol ini bersaudara akrab dengan pinjol. Dan gilanya bersama juga. Peminjam judi online sinting, pinjolnya gila. Jadi kita ini agak aneh ya, seolah-olah negara ini memfasilitasi untuk judi online ini. Karena pinjam duit gampang, tidak perlu pakai jaminan, langsung masuk sini. Kemudian setelah masuk sini, penuh harapan untuk menang judi online, menjadi kaya raya gitu. Nah ini mari kita tertibkan lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Susno dan Pak Suryadi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, fakta bahwa markas judol internasional bisa beroperasi selama 2 bulan di tengah kota tanpa terdeteksi menjadi pengingat bagi kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Terbongkarnya 75 situs judi dari operasi ini hanyalah awal dari perang panjang melawan kejahatan siber. Teruslah waspada. NTV Prime akan segera kembali usai jeda. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.